Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Hakim beserta segenap jajaran kepengurusan yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para imam kita, guru kita, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kenyamanan dan kekhusyukan kita beribadah tentu dapat selalu kita raih dalam ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang berkah ini. Bagi kita yang sudah bersahur, mudah-mudahan ini merupakan langkah awal kita untuk menempa diri kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk meningkatkan iman, sehingga kiranya nanti kita merayakan hari kemenangan, kita termasuk manusia, hamba-hamba yang mendapatkan predikat muttaqin sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang saya muliakan, pada kesempatan subuh kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama dengan judul memaknai ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah kita pahami dan kita hafal bersama, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa, kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puasa itu secara bahasa adalah imsak. Karena itu tadi kita sudah bersahur, atau mungkin besok baru bersahur, maka setelah itu kita mulai menahan apa yang kita tahan. Bapak dan Ibu, pertama makan minum. Kenapa kita mesti menahan makan minum? Di antara yang dapat kita ambil, kenapa Allah menyuruh kita untuk tidak makan dan minum? Karena Bapak Ibu kaum muslimin, setiap manusia itu pernah merasa kenyang. Saya yakin Bapak Ibu semua kita ini pernah merasa kenyang, tapi tidak semua orang pernah merasa lapar. Islam Bapak dan Ibu sangat memperhatikan bagaimana nasib saudara-saudara kita, sehingga dimensi ibadah puasa itu tidak hanya terkait dengan hablum minallah saja, tidak hanya bagaimana kita taat patuh kepada Allah saja, juga ada aspek hablum minan nas, sehingga
di antara yang akan kita lakukan dan pelajaran penting dalam ibadah Ramadan itu, bagaimana kita peduli, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita menunjukkan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang barangkali secara ekonomi mereka tidak beruntung seperti yang kita rasakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertama kita mesti menahan makan minum. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, menahan makan minum saja tidak cukup. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan, kata Nabi, hanya sebatas haus dan lapar saja. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hanya berpuasa untuk menahan makan minum, maka tentu nilainya tidak seperti yang lain. Nah, untuk meningkatkan nilai ibadah puasa kita itu, maka ada hal lain yang mesti kita jaga. Kemudian yang kedua, kita juga menahan diri daripada hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa kita atau bahkan sampai membatalkan puasa. Apa hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa kita? Yang pertama adalah kita tidak menjaga lisan. Kita tidak mampu menjaga ucapan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kaum muslimin, memang ujian orang berpuasa itu berat Bapak Ibu. Di samping dia harus menahan haus dan lapar, kadangkala di saat dia lapar ada kemudian tantangan ataupun sesuatu yang mengusik kenyamanannya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita bisa saja mengeluarkan kalimat atau perkataan yang dapat menyinggung orang lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, selamatnya seorang manusia salah satunya ditentukan oleh sejauh mana dia mampu menjaga lisannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, suatu kali Nabi ditanya oleh sahabat, katanya begini, ya Rasulullah, an aktsari ma yudkhalan nasil jannah, perkara apa yang banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga? Lalu kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Nah, inilah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita dibentuk, digembleng menjadi insan yang muttaqin. Karena balasan bagi orang muttaqin itu pasti adalah surga. Kemudian Bapak Ibu, wa husnul khuluq, orang yang banyak masuk surga itu karena akhlaknya yang baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu kaum muslimin, memang inilah yang mesti kita raih dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Bagaimana kita melatih. Karena itu kata Al-Imam Al-Ghazali bahwa Ramadan ini ibaratkan madrasatum mutamayyizah, sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai lembaga yang akan melatih diri kita ya menjadi orang yang baik, madrasah yang sempurna, sekolah yang terbaik yang Allah siapkan bagi kehidupan kita. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, sahabat tadi kemudian juga bertanya, wa an aktsari ma yudkhalan nasin nar, lalu perkara apa yang banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin, ada dua kata Nabi, al-fammu wal farju. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Maka di bulan Ramadan itu yang kita latih. Ya. Ketika kita misalnya mendapatkan gangguan, mendapatkan perbuatan atau ucapan yang tidak berkenan di hati kita, menyinggung perasaan kita, maka dengan berpuasa kita mampu untuk menahan itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, ini yang penting daripada ibadah puasa itu. Jadi kita jaga lisan kita, kita jaga ucapan kita. Karena memang Bapak Ibu, bila kita misalnya terluka oleh pisau atau mungkin disayat sembilu, itu insya Allah sangat mudah dicari obatnya. Ya, sangat banyak sekali obat yang sudah sangat canggih hari ini. Tapi Bapak Ibu, bila kita disayat dengan ucapan lidah, bila difitnah, bila didustai, dibohongi, maka kata orang sakitnya tuh di sini, jauh sekali di dalam hati, tidak ada obatnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, inilah yang mesti kita jaga.
Pertama, lidah kita. Karena nanti ketika kita tidak menjaga lidah, dia dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang dapat ya menyebabkan kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, orang berpuasa itu berupaya bagaimana setiap detiknya itu menjadi ibadah. Jadi dia tidak mau banyak tidur, dia tidak mau berlalai-lalai, dia berupaya waktu yang Allah berikan ini betul-betul maksimal. Nah, karena Bapak Ibu, segala ibadah itu akan dilipat gandakan nilainya nanti di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, ya, kita perlu untuk betul-betul menjaga puasa kita. Tidak sebatas hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga hal-hal lain yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, kata Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan Bapak Ibu bahwa yang puasa itu hakikatnya adalah pengendalian diri. Jadi Bapak Ibu, kita ini mesti menjaga diri, mesti mengendalikan diri kita. Karena itu kata Al-Imam Al-Ghazali, 3 yang ada di dalam diri kita ini. Yang pertama adalah nafsul amarah. Setiap kita Bapak Ibu, bagaimanapun sabarnya, pasti suatu saat atau di dalam diri kita ini ada bibit untuk marah. Saya kira tidak ada manusia itu kalau normal yang tidak bisa marah. Oleh karena itu Ramadan itu yang kita latih, bagaimana mengontrol emosi. Seperti tadi juga sudah kita singgung sedikit. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, bila engkau sedang berpuasa lalu ada saudaramu yang mengganggu atau mungkin mengajak berkelahi, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Nah, disitulah kita mampu nanti mengontrol emosi kita Bapak Ibu. Karena kalau emosi itu kita perturutkan, maka Bapak Ibu yang terjadi adalah kehancuran kita. Karena iblis tidak akan pernah senang, dia semakin kita emosi semakin nyokipeh nyopak. Sehingga orang kalau lah berang merah padam mukanya itu, telinganya hilang. Kenapa? Tidak ada nampak telinga itu lame mode api. Ya begitu. Maka kalau kita sedang berpuasa Bapak Ibu, maka kalau kita misalnya terpancing emosi, mulai kita misalnya dengan berwudu. Betul itu yang dicontohkan Nabi. Kalau kita misalnya sedang berdiri, duduk. Kalau duduk, ya berbaring. Kalau kita sudah berwudu, maka laksanakan sholat, mudah-mudahan itu menenteramkan jiwa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, ini yang mesti kita kontrol. Emosi kita harus kita jaga, harus kita kontrol di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, dalam diri manusia itu ada nafsul lawamah. Hawa nafsu seperti binatang. Bapak Ibu kaum muslimin, betapapun binatang misalnya tidak punya akal, tetapi mereka masih punya insting. Allah berikan insting. Bagaimana di tengah malam kelelawar itu tidak pernah nabrak dia Bapak Ibu, karena Allah berikan insting. Babi itu jalan di malam, dia tidak punya mata seperti kita. Walaupun tidak ada cahaya, dia bisa aja berjalan. Karena itulah kelebihan yang Allah juga berikan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, kita ini ada nafsul lawamah yang menjurus kepada kebinatangan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Misalkan kita ini ya kalau sekedar makan, kata Buya Hamka, hidup ini kalau hanya sekedar untuk makan, kerbau di sawah pun makan. Jadi Bapak Ibu, ya kalau tidak bisa kita kontrol, kadang-kadang mau tiap waktu aja kita makan, tidak peduli siang, tidak peduli malam. Maka hari ini kita dilatih oleh Allah 1 bulan lebih kurang, maka kita nanti akan melatih makan minum itu dijaga, diatur. Nah, insya Allah Bapak Ibu kalau itu teratur akan membawa keberkahan dalam tubuh kita. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, misalnya hubungan badan, jima, hewan pun begitu, ya. Maka dalam bulan Ramadan ini kita juga dilatih bagaimana menahan, meskipun suami istri sudah halal, maka tidak dibolehkan di saat kita berpuasa melakukan itu, karena itu bahagian daripada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, kita juga mesti menjaga, mesti berupaya bagaimana menumbuh suburkan nafsu yang ketiga.
Jadi Bapak Ibu, kata Profesor Quraisy Shihab, tidak boleh kita matikan hawa nafsu itu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu juga ciptaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak punya hawa nafsu, tidak ada selera makan, tidak ada mau menguliahkan anak, tidak ada mau bekerja. Untuk apa kita bekerja? Yang mendorong kita melakukan yang baik itu pun hawa nafsu, nafsul mutmainnah. Nah, itulah Bapak dan Ibu, orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang tenang, yang terjaga, terpelihara, nanti Allah akan perintahkan kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, inilah puasa. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita yang buruk agar kita tahan, agar kita kontrol, sementara nafsu yang baik tadi tetap kita jaga. Semangat untuk beribadah. Jadi jangan sampai di depan saja yang. Jadi Bapak Ibu, kalau dapat kita itu puasa melaksanakan ibadah itu jangan main gas langsung. Ya, kadang-kadang ketikalah sampai pada klimaksnya, sampai pada puncaknya, sehingga semakin ke ujung mode iku manci, iku manci, semakin ke ujung semakin sedikit. Nah, kita tidak mau. Kalau dapat grafiknya itu ibadah kita, iman kita, takwa kita semakin lama, semakin ke ujung semakin naik. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah meletakkan Lailatul Qadar itu di setelah 20 malam, ya, di 10 malam terakhir itu, agar kuantitas dan kualitas ibadah kita itu semakin lama semakin menanjak. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, orang kalau tidak pandai mengatur irama, sasaangok di tengah jalan. Jadi sekarang ini ya kita tetap semangat untuk ibadah, tapi kalau bisa kita konsisten, istiqamah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kalau dapat di ujung-ujung itu kita raih keutamaan, di antaranya malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, di antara keberkahan Ramadan itu, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, 3 bulan. Jadi Bapak Ibu, mungkin saja umur kita tidak sampai segitu. Tetapi kalau kita ingin melipat gandakan ibadah kita, pahala kita, atau bisa saja nilai ibadah kita lebih panjang daripada usia kita, raihlah malam Lailatul Qadar itu. Sehingga Bapak Ibu, dia merupakan proses. Jadi tidak bisa hanya di saat 20 malam itu saja, malam ke-10 terakhir itu saja kita maksimalkan. Dia merupakan bahagian dari awal ini. Kalau kita istiqamah dari awal dan semakin ke ujung semakin kita tingkatkan, maka insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, jadi ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini pada akhirnya akan menjadikan kita la'allakum tattaqun. Karena Bapak Ibu, tidak ada lagi derajat, tidak ada lagi kemuliaan seorang hamba di atas muttaqin itu. Para nabi dan rasul sudah masuk ke dalam itu. Maka kalau kita ingin ya sampai kepada level itu, 5 tingkatannya Bapak Ibu. Pertama, menjadi muslim. Saya kira kita semua sudah muslim. Buktinya kita sudah bersahadat. Lihat identitas kita, kartu kita sudah. Tetapi menjadi muslim saja tidak cukup. Kita mesti tingkatkan menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin beribadah, melakukan ketaatan tidak hanya didasarkan karena kewajiban, tapi sudah ada satu keyakinan, sehingga setiap mukmin sudah pasti dia muslim. Tapi tidak ada jaminan Bapak Ibu orang muslim itu dia beriman. Apa buktinya? Kalau datang misalnya bulan Ramadan, yang tidak puasa tetap saja tidak puasa. Orang yang suka berjudi, minum minuman keras di siang hari, tetap saja Bapak Ibu. Maka hanya orang beriman yang akan mampu berpuasa. Nah, kemudian di atas itu Bapak dan Ibu, muhsinin, orang yang selalu menjadikan setiap kehidupannya itu sebagai kebaikan. Meskipun datang musibah, dia jadikan musibah itu sebagai pahala baginya. Maka kata Nabi, tidaklah menimpa seseorang, apakah itu kegelisahan, kemalangan, kesedihan, bahkan ketika kakinya ditusuk duri, kalau dia sabar menghadapi sakitnya ditusuk duri itu, maka setiap detiknya, waktunya itu akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin jemaah, jadilah orang yang muhsinin, menjadikan setiap hidupnya adalah satu kebaikan. Di atas itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan mukhlisin.
Karena itu dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang yang ibadah dengan ikhlas, wah ini luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak peduli apakah ibadahnya dilihat orang ataukah dipuji orang, dipuji atau tidak, disanjung atau tidak, dilihat atau tidak. Yang penting baginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah yang ingin diharapkan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau sudah sampai kita kepada level mukhlisin, sedikit lagi, satu level di atas itu, maka kita akan menjadi orang yang muttaqin. Kalau sudah menjadi orang muttaqin Bapak dan Ibu, di dalam surah At-Talaq misalnya ayat 2, 3, 4, itu Allah berikan gambaran. Ada beberapa keutamaan orang yang muttaqin. Yang pertama, Allah bantu untuk mencarikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan bantu terhadap persoalan sehingga dia mampu mencari jalan keluar atas persoalan hidupnya itu. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bukakan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Di Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang Bapak Ibu, pengeluaran kita kalau kita hitung-hitung secara matematik kadang-kadang lebih besar dari pendapatan Pak. Sering seperti itu. Kadang-kadang kerja kita kalau dilihat dengan pengeluaran tidak seimbang. Tapi itulah yang rezeki dari Allah. Karena rezeki itu tidak berpintu, rezeki itu adalah milik Allah. Allah yang memberikan kepada hambanya. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak menjamin juga, ya, rezeki yang katakanlah sedikit itu kemudian tidak mencukupkan kehidupan kita. Karena itu ketika kita dibukakan rezeki oleh Allah, yang terpenting yang ketiga, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah akan rasakan atau berikan rasa cukup di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rezeki itu tidak perlu banyak, yang penting cukup. Cukup untuk pergi haji, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, ya Pak, cukup untuk memenuhi kebutuhan, yang penting cukup, tidak perlu banyak dah Bu. Jadi yang penting cukup aja. Anak mau kuliah ke Amerika, ada uangnya, gitu aja. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, tapi ketika kita tidak ada rasa cukup, nah disitulah gersang hidup kita. Ibarat meminum air laut, semakin diminum semakin terasa asin, semakin diagih semakin terasa kurang. Sehingga banyak misalnya di antara ya orang yang tidak mendapatkan rasa cukup itu, kemudian mereka banyak hartanya tapi tetap merasa miskin, merasa kurang. Kenapa? Karena tidak ada rasa cukup di dalam hatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang saya hormati, barangkali inilah semangat Ramadan yang mesti kita pupuk terus, sehingga semakin ke ujung, semakin berakhir nanti hari-hari kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tetap dalam konsisten istiqamah, kemudian kita berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik itu iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Karena ini mungkin subuh pertama, jadi bebas sedikit Ustadz. Kalaulah beberapa malam tentu harus melihat juga judul-judul Ustadz sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ini pengantar umum saja. Mudah-mudahan berikut-berikutnya para guru-guru kita tentu akan lebih dalam lagi bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah yang tentunya bernilai ibadah yang tinggi dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Nak dua pantun syairi, kok ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu dan kesempatan, mudah-mudahan berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.